Bagi aku, cinta itu perasaan positif yang lahir dari keterikatan emosi seseorang dengan sesuatu di luar dirinya sendiri. Jadi, kalau yang menurut kalian sakit, perih di hati, itu namanya bukan cinta. Pasti ini tuh namanya bukan cinta. Cinta itu harusnya positif dan nyenengin, bikin kita semangat dan bikin kita ngerasa hidup. Apa kabar? Semoga kamu di sana baik-baik aja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Konten ini saya buat kamu yang ngerasa sendiri, yang ngerasa nggak punya teman, yang ngerasa terhianati mungkin, dan yang ngerasa insecure dengan keadaan kalian sendiri. Sambil ngopi kita santai aja di sini. Kita ngobrol aja, kita sharing bareng. Kalau kamu punya saran, kamu bisa tulis di komen juga. Kita di sini saling bantu, saling buka pikiran, saling bicara. Karena mungkin lu yang sendiri, lu yang gak punya teman dekat, atau lu yang sering banyak pertanyaan atau bertanya-tanya apa ini, apa itu, perihal cinta atau perihal lelaki, lu boleh share ke sini. Hari ini saya mau bahas tentang apa sih itu cinta. Karena banyak orang yang nanya dan mungkin salah kaprah cinta itu apa. Cinta itu perasaan positif yang lahir dari keterikatan emosi seseorang dengan sesuatu di luar dirinya sendiri. Jadi yang bukan positif itu bukan cinta. Ya, oke. Kita bahas apa saja hal-hal yang menurut orang banyak itu cinta tapi sebenarnya bukan cinta. Nafsu adalah ketertarikan fisik yang kuat untuk berhubungan seksual, sedangkan cinta adalah statement kuat yang lebih dalam dari sekedar nafsu. Jadi kita harus bedain antara nafsu dan cinta. Pernah nggak kita pikir kalau misalkan kita cinta sama orang, kita harus nge-seks sama orang itu? Nggak juga kan. Kita cinta sama banyak hal. Kita bisa cinta sama ibu kita, ayah kita, keluarga kita, mungkin anak-anak kita, dan semua hal yang kita cintai, sampai bisa nyampe ke pekerjaan kita sendiri atau hal-hal yang kita senangin dan sayang. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita ngelihat cewek seksi, itu bawaannya pengen seks, itu cuma seks. Pola pikir kita saat kita ngeluarin bahwa kita pengen seks, bukan artinya kita cinta sama mereka. Baik lagi tadi, satu itu nafsu. Nafsu itu nggak berhubungan dengan cinta. Kenapa? Nafsu itu hanya perilaku. Kita nggak mungkin juga kalau misalkan kita cinta sama orang, kita harus nge-seks sama orang itu. Kita cinta sama saudara kita cinta sama ibu kita, dan kita cinta sama keluarga kita, dan apapun teman kita, banyak hal. Ya. Satu itu. Dua atau perasaan yang menggebu-gebu. Banyak orang pada saat masa ini, biasanya kalau orang yang masa bulan madu itu masa yang baru-baru jadian atau baru-baru PDKT. Satu hal, jangan pernah buat keputusan dalam hal ini. Karena pada masa ini kalian itu sedang bodoh, sedang tidak tahu apa-apa. Sama saya juga pernah bodoh. Masa itu nikmatin aja masa yang kalian rasain sekarang, yaitu masa bulan madu itu. Masa bulan madu itu adalah masa yang paling seneng-seneng. Kalian baru jadian, mungkin kalau yang pacaran atau baru PDKT, itu lagi seneng-senengnya. Semua ngerasain, mau cowok mau cewek, semua ngerasain. Tapi ingat, ini masa ada waktunya. Nggak bisa di masa ini, nggak bisa dipanjang sampai tua, nggak bisa. Semua pasti ada waktunya masa ini.
Nanti juga kelihatan kalau misalkan masa honeymoonnya udah beres atau udah selesai, nanti kelihatan sifat-sifat asli mulai keluar, perilaku jelek mulai keluar, dan kita harus menerima pasangan dengan apa adanya. 3. Setia menunggu dan mengejar. Ingat, setia menunggu dan mengejar itu bukan cinta. Ingat yang awal tadi, cinta itu adalah hal positif. Kalau semua hal yang bikin kita sakit, itu bukan cinta. Sekali lagi, semua hal yang bikin kita sakit itu bukan cinta. Cinta itu bikin kita senang, bikin kita nyaman. Kalau misalkan halnya itu bikin sakit, itu bukan cinta. Setia menunggu dan mengejar itu lebih ke obsesi. Kayak nunggu orang, entah nunggu gebetan lu, entah ngejar gebetan lu, konsisten buat ngejar gebetan lu. Obsesi. Karena mereka merasa belum dimiliki. Sebenarnya nggak ada di dunia ini buat dimiliki, semuanya punya Tuhan. Ingat, cinta itu positif. Cinta itu memberi. Nggak ada unek-unek hal setelah memberi, nggak ada. 4. Posesif atau cemburu. Posesif dan cemburu ini nggak ada juga hubungannya sama cinta. Kenapa? Posesif dan cemburu ini adalah keadaan tertekan atau keadaan takut ditinggal atau insecure dari orang yang suka posesif dan cemburu. Makanya nggak ada kaitannya sama cinta. Jadi orang bohong kalau misalkan gue cemburu sama lu karena gue cinta sama lu. Enggak sebenarnya. Atau gue posesif sama lu karena gue sayang banget sama lu. Ya enggak juga gitu. Mau disamain kayak burung disangkar gitu. Enggak juga. Ya lu harus ngerti, semua orang punya dunianya masing-masing. Lu nggak boleh posesif sama cemburu. Ingat, cinta itu hal yang positif yang bisa bikin orang senang. Kalau kalian ngerasa sakit, itu bukan cinta namanya. Itu bisa obsesi kalian atau keinginan kalian. Cinta itu tidak memaksa. Lu harus nikah sama gua, ntar gua kasih A, B, C, D, F, G, H, I, J. Lu gak boleh gini, lu gak boleh A, gak boleh B, ntar gua kasih. Ingat, cinta itu gak bukan pamrih. Berapa banyak cinta ibu lu yang ibu lu kasih, apa lu bisa ganti sama duit? Nggak juga kan. Ya tergantung lu mau pasangan sama cewek matre, silakan aja. Lu kasih semuanya, lu kasih berikan semuanya. Dan semuanya nggak akan pernah berarti juga buat lu. Pengen lu sakit ntar lu ditinggal. Nomor 6, sabar menunggu dia berubah. Cinta itu nggak pernah kontrol seseorang. Cinta itu nggak membatasi. Cinta itu tidak menunggu. Sekali lagi, cinta itu nggak pernah menunggu. Cinta itu tidak membatasi. Dan cinta itu nggak bisa dikontrol. Apalagi lu coba buat ngontrol orang lain. Kalau lu ngontrol orang lain, jatuh-jatuhnya nanti kalau orang yang lu kontrol itu value-nya tinggi, itu beneran bakalan pergi. Ingat, cinta itu perasaan positif yang lahir dari keterikatan emosi seseorang dengan sesuatu atau seseorang. Jadi kalau misalkan nggak positif, bukan cinta. Fearless.